kita Khairul dan gue Angga. Malam ini kita kedatangan bintang tamu istimewa. Gesta. Siapa lagi kalau bukan Darius Sinatria. Bukan. Ini masih tetangga rumah kita juga. Tetangga kan? Siapa namanya Mas Bro? Fandi namanya. Nama lengkapnya siapa, Bang? Ahmad Afandi. Oh, ini. KH. Ahmad Afandi. Wali Kota Bekasi ya? Effendi. Oh, beda. Tetangga kita. Stop lanjut. Siap. Nah, malam ini kita bakalan ngulik Mas Fandi. Gimana dia berkarir nih, mulai dari kapan sih dia mulai berkarir di dunia profesionalnya dia sebagai apa Mas? Sebagai staff quality customer claim. Wih, berarti lu klaim-klaim gitu ya, Bang? Ya, bukan klaim besi ya. Bukan. Klaim. Oh, Komplain. Nah, Komplain. Oke, biasa dicaci maki berarti ya. betul. Lavender. Lagi penuh derita. Wah, bagus nih sebutannya lavender nih. Lelaki penuh derita. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, perjalanan karir lu tuh awalnya gimana sih mulai terjun di dunia profesional sebagai apa tadi? Quality customer claim. Nah, itu dia. Jadi dari awal ya. Ya, dari awal dong. Oke, saya bekerja di salah satu perusahaan swasta, tepatnya di bidang manufaktur. Ya. Yaitu mungkin namanya agak asing, tapi sebenarnya produknya ini umum. Teman-teman pasti sudah tahu. Yaitu nama perusahaannya itu PT Aisin Indonesia. Aisin Indonesia. Dia salah satu member dari Astra Group. Oke, member dari Astra. Berarti lu berdua sama ya? Masih Satu sama, grup. masih Ya, satu grup. Satu grup. Oh, gua diserang nih. Gua boleh undang grup tetangga juga nggak? Yang satu grup sama gua? Belum datang. Jadi karantina. Belum datang. Lanjut Mas. Oke, jadi namanya Aisin Indonesia, salah satu dari member Astra dan produk utama kita yaitu yang tadi saya bilang, teman-teman mungkin sudah sangat mengenal produknya, yaitu plat atau bahasa bengkelnya atau bahasa umum yang sering dikenal masyarakat adalah kopling. Kopling mobil yang hijau. Kopling hijau. Kalau metik berarti nggak keping? Ya ada. Oh, ada juga. Tetap ada. Tapi nggak Sorry, awal. sorry, gua awam, bukan dua di bidang otomotif nih. Gua Kan kita masih pas-pasan aja siap. Bro. Sama. Lanjut Mas. Ya jadi main produknya itu di kopling. Saya masuk di Aisin itu mulai tahun 2007 bulan September. Jadi saya masuk di tahun 2007. Sebelumnya ya seperti pencari kerja pada umumnya ya. Nyari kerja itu susah, apalagi saya cuma lulusan SMK ya. SMK. Saya lulusan SMK. Kemudian saya coba-coba daftar dan kebetulan ya jalan rezekinya saya ada di PT Aisin Indonesia. Kemudian saya daftar, ya umum lah, tes, wawancara dan sebagainya, itu masih sifatnya ya sifat umum. Waktu itu juga pesaingnya agak lumayan banyak sih waktu itu. Saya tes di Pulau Gadung, kemudian tes interview di Pulau Gadung, kemudian tes user di Aisin Indonesia. Oh ya, Aisin Indonesia itu letaknya di Cikarang. Tahu Cikarang di mana? Cikarang atau 50 tahun lagi? Sekarang. Cikarang tuh di Jawa Barat ya. Jawa Barat. Masih wilayahnya Kang Emil. Masih ya, Kang Emil. Nah, interview saya cukup banyak, tapi ya Bismillah lah. Namanya sudah jalannya ya. Jadi waktu itu dimudahkan, kemudian saya singkat cerita lulus, kemudian satu gelombang yang masuk Aisin itu kalau nggak salah itu waktu itu ada 70 orang. 70 orang. Angkatan saya itu termasuk saya. Kemudian yang diangkat menjadi karyawan tetap hanya 3. Dari 70 orang. 70 orang 3. Tapi yang 2 ini dia masuk sebagai supervisor karena basic pendidikannya adalah S1. Oh. Yang satu Mbak Lisna udah nggak di sini, maksudnya nggak di Aisin. Yang kedua adalah Pak Nanang, dia sekarang udah jadi manajer. Nah, saya yang masih nggak, ya gini aja.
Ya. biasa aja. Biasa kita loh. Iya, tapi nggak apa-apa sih Mas, maksudnya kan dari perjalanan itu udah cukup apa ya, membuat Mas Pandi bangga lah sama orang tua kan. Ya, alhamdulillah. Iya, udah kecicil mobil, udah kecicil rumah kan. Cicil kan? Alhamdulillah. Ini kalau beli gue usir nih. Kalau beli cash bener loh, lu nggak boleh loh. Jadi Di sini nggak boleh nih. Minta tamu di sini kalau cash gue usir. cicil dan pas-pasan. Ya, sama lah. Nah, oke, pas berarti kan bintang tamu kita. Udah mas, lanjut mas. Saya masuk 2007 itu pertama kali masuk di bagian quality. Saya waktu itu jadi operator quality. Quality kerjanya ya cuma ngecek barang ya. Waktu itu saya di bagian production injection untuk bikin yang namanya intake manifold. Ya sehari-hari. Tahu nggak intake manifold? Tahu dong. Bagian Ya. head. Nah, itulah ya. Iya. Intake manifold, kemudian saya di quality itu sekitar 2 tahun. Jadi kerjaan saya waktu itu main job saya adalah ngecek produk-produk injection. Ya. Nah, teman-teman yang di production, operator production itu ya kerjanya ya bikin produk, ya menggunakan mesin, mereka hanya cek secara sampel, kemudian saya yang ngecek produk tersebut, dengan kita adjustment, oke atau engine, nah, nanti bisa diteruskan ke next proses, seperti itu. Bertahan di quality selama 2 tahun, kemudian krisis tahun 2009 kalau nggak salah ya. Itu di perusahaan saya itu banyak memangkas jumlah karyawan. 2009 kemudian saya diperbantukan di production. Oh, jadi sempat dari operator ke production dulu gitu. Masih operator, cuman tadinya quality sekarang production. Tadinya quality. Main job desk-nya berbeda. Nanti sempat saya singgung kalau operator tuh bikin produk, kalau yang quality itu ngecek produk, QC namanya. Nah, di production cukup lama, 2009 sampai saya lupa lah, pokoknya sekitar 7 tahun 7 tahun di production, tapi justru di production inilah saya banyak berkembang. Jadi awalnya saya hanya cuma bikin produk, kemudian lama-kelamaan, jadi di satu perusahaan, mungkin di perusahaan teman-teman yang lain juga ya sama ya, jadi ada event yang namanya event improvement. Jadi di event improvement ini kita berlomba-lomba untuk menampilkan apa sih improvement yang sudah kita lakukan. Nah, di situ saya melihat peluang ya, bahwa untuk pribadi saya sendiri itu mungkin salah satu peluang untuk mengembangkan diri. Dan lebih bagusnya lagi atau beruntungnya saya di situ adalah kegiatan itu ternyata ada di KPI section. Jadi kalau saya berhasil mengikuti event itu, maka akan mendapatkan nilai plus bagi saya. Nah, singkat cerita, saya ikuti beberapa event dan alhamdulillah beberapa kali juara juga. Juara. Ya. Dari berapa? Sedikit dari 3. Oh, iya. Lumayan. Berapa? Lumayan. Boleh. Beberapa event, kemudian mungkin atasan saya melihat perkembangan saya di situ, kemudian mulai mempercayakan saya di luar production, ya, seperti men-set up training untuk anak baru, kemudian untuk menjadi admin, kemudian yang lain-lain lah, pokoknya pekerjaan yang di non production. Dari situ saya banyak berkembang. Jadi sekarang sampai ke staff. Nah, sampai sekarang sudah jadi staff quality customer. Tapi setelah Iya. perjalanan Proses yang cukup panjang. 7 sampai sekarang berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. Sempat bawa tangga nggak? Bawa tangga gitu. Itu bagian gua. Kan gue juga sama. Gue bilang kan kalau berkarir nggak bawa tangga belum berkarir. Bawa tangga nggak? Enggak sih, tapi sebenarnya kalau pekerjaan operator itu kan capek ya. Oh capek. Karena kan kita harus berdiri. Kalau operator, ya mungkin teman-teman bisa bayangin kalau di perusahaan-perusahaan elektronik ya, itu kan kecil ya barang-barangnya. Jadi mungkin pekerjaan operator itu bisa duduk. Tapi kalau yang otomotif seperti saya itu barangnya gede dengan mesin yang gede juga ya. Jadi kebanyakan atau mayoritas pekerjaan di sana dilakukan dengan cara berdiri.
Nah, berdiri selama 8 jam itu kalau pekerjaan normal ya. Kalau Kalau kita lembur, overtime itu sampai 12 jam. 12 jam berdiri. Berdiri. Luar biasa. Banget berdirinya 12 jam. Kalau berdiri padi. Untung dia tinggi ya. Iya. Rasanya kerating deng. Kerating deh. Kerating deh. Sama timun. Wah, ini jokesnya bapak-bapak nih. Sensor. Oh, enggak apa-apa. Sama tit gitu Nah, harusnya. Nanti editornya tolong di sini nggak pakai edit. Langsung Langsung upload. upload. Oke, paling lanjut ke yang tadi Bang kan gua lihat histori lo yang cukup panjang, terus lu cerita ada QC, ada production, ada apa. Kayaknya ini perusahaan cukup gede ya. Itu tahu ini kurang lebih berapa sih Bang? Nah, perusahaan Action memang cukup besar ya. Mungkin kalau di Indonesia sendiri kurang terkenal karena hanya kan Action itu kan perusahaan manufaktur ya. Ya. Pasti kan yang lebih terkenal adalah si customer-nya sendiri. Pasti. Nah, untuk karyawannya sendiri itu sebenarnya banyak, tapi ya kurang lebih 1.500 karyawan. 1.500 karyawan. Karyawan. Itu kan berarti kalau tadi cerita Mas Pandi bilang berarti dari SMA, SMK, S1, S2, S3. Malah banyak kan mayoritas itu yang SMK. SMK, SMK dan SMA. Ini menarik nih Bang, ini Benar. teman-teman masih Iya. belum tahu kan Betul. kenapa. Nah, untuk masuk ke sana tuh kira-kira apa ya? Jalur-jalurnya gitu. Mana Ya. aja gitu. Ada. Jadi mungkin di teman-teman yang SMK ya, itu pasti sekolahnya punya namanya penyalur gitulah. Jadi agent. biasanya itu perusahaan datang ke sekolah-sekolahan atau apa namanya? Ya agent itu atau yayasan ya biasanya datang nyari lulusan atau calon karyawan. Nah, itu biasanya mereka yang jemput bola ke SMK atau SMA. Nah, kemudian ya biasa ngikutin tes, mungkin ya di saingan pertama mungkin saingannya bisa ratusan atau bahkan ribuan lah. Ya, seperti itu. Tapi ada nggak dari luar yang melamar? Maksud aku jalur yang kayak di website atau jalur ke ada. Sosial media, WhatsApp gitu. Ada. Jadi setahu saya kalau di grup Astra itu ada yang namanya job fair ya, semacam job fair namanya Astra Virtu ya. Astra Virtu ya. Nanti mungkin teman-teman bisa searching lah di Google. Sekarang kan handphonenya udah canggih-canggih ya. Meskipun ngorangnya nggak smart banget, tapi bisa lah. Kalau ngetik Astra Virtu itu bisa lah. Itu nanti akan keluar job fair Astra tersebut. Tapi mungkin untuk saat ini belum ada karena kondisi pandemi ini ya. Di masa pandemik ini. Pandemik ini seperti khutbahnya siapa itu? Siapa ya? Jadi mungkin untuk saat sekarang ini belum ada, tapi nanti next setelah pandemi ini mungkin teman-teman bisa searching di Astra Virtu itu di web itu ya, itu ada. Atau bahkan mungkin di masing-masing ini ya, masing-masing company itu punya punya apa namanya tuh? Website sendiri. Jadi dari gambaran gue sih, gue kan di Telkom Group ya. Telkom Group tuh hampir sekitar ya banyak lah perusahaan gitu. Dan mereka juga punya karirnya sendiri-sendiri gitu. Ini website misalkan saya Telkom Sigma, Telkomsigma.karir. Terus Telkomsel juga ada Telkomsel karir gitu. Terus kayak apa Infomedia karir. Berarti di Astra juga sama ya? Astra juga sama. Oh ya, sama ini ya, garis bawah ya. Teman-teman mungkin yang nonton video ini bingung ini Astra tapi kok bikin kopling gitu kan? Kan orang yang pernah ke Jakarta pasti ketika mau ke Jakarta lihat sebelah kiri ada pabrik gede banget namanya Astra Honda Motor. Astra itu bukan cuma itu gitu loh. Karena Astra itu banyak banget. Ratusan Astra apa lu? Astra Digital. Ini IC Indonesia. Calon. Enggak. Kalau aku direksi Telkom. Bisa bedain mana bercanda. Bercanda dari lubuk hati yang paling dalam. Enggak. Gua di sini udah nyaman banget. Udah nyaman. Tinggal ya menunggu waktu lah. Menunggu. Kayak dia 12 tahun. Ah. Lu
ada nggak apa reward dari perusahaan gitu selama 12 tahun gitu pasti ada lah. Iya, udah lama banget kan. Ada pasti. Dikasih apa? Kulkas, TV, gitu, sepeda, istri. Kalau sepeda belum. istri kan asal juga. Wah, Iya, Oh, benar. iya. Bonus. Double gardan ya. iya. Ya benar, istri saya kerja di PT Akebono Brake Astra Indonesia. Astra juga. Brake gitu, bikin ini. Keren. Bukan, kalau brake itu spion. Oh, Brand spion. biar dia tahu. Kalau mirror baru Keren. Iya, bener nggak. karena kalau Nah itu kan tadi terkait itu ya. Nah kan Mas Pandi itu udah punya pengalaman, mungkin juga ada orang-orang baru yang baru masuk. Itu tips-tipsnya misalkan biar dia diterima gitu. oh ya ini Itu yang paling penting sih di sini ya. ya ini penting nih. Tadi saya sering pengalaman pribadi saya juga ya. Jadi kan saya juga pernah anak baru kan, Betul, sama kan. Sama. Enggak, gua langsung jadi direktur. Oh iya. Orang yang tadi. Ini nih. Yang paling penting adalah adaptasi ya, adaptasi mengenai lingkungan. Jadi kita harus benar-benar memahami situasi lingkungan itu seperti apa. Iya, iya. Kita juga harus mengikuti rule-rule yang ada di company tersebut. Betul. Karena saya basicnya di manufaktur ya, sekarang saya belum pernah kerja di bidang lain. Iya. Saya baru pertama kali kerja di IC sampai sekarang. Kalau di manufaktur itu benar-benar basic rule-nya itu dijalankan sekali. Jadi teman-teman kalau yang bekerja di manufaktur, ya itu harus diikutin, harus benar-benar diikutin. Itu akan menjadi apa ya? Menjadi nilai plus buat kita, dan itu akan sangat bisa buat kita tuh diterima di tengah-tengah karyawan senior atau karyawan lama, karena mereka juga berusaha mati-matian untuk tetap menjalankan program tersebut. Kalau kita tidak mau mengikuti atau melenceng dari situ, ya maka ya kita ya bisa nggak lama di situ. Betul. Karena nggak diterima. Iya, betul. Adaptasi itu. Adaptasi ya berarti ya. Ini masukan yang bagus ya, bro, sis semuanya ya. Nah, sekarang yang pengen gue tanya nih, lu kan bergerak, bukan bergerak ya, Perusahaan. Iya, di dalam apa? Klaim, Customer claim, ya. customer claim ya. Ya. Itu gimana sih orang-orang bisa ngeklaim apa? Klaim lu tuh misalnya dalam keadaan apa dia? Oh ya. Jadi di setiap perusahaan manufaktur itu ada dua jenis section hire. Customer claim sama warranty claim. Ya. Ini dibedain dulu. Ini coba saya sharing ya. Kalau customer claim itu menangani problem-problem vehicle atau kendaraan yang masih 0 km. Oh. Jadi masih di area customer atau vehicle manufaktur lah. Tapi kalau yang warranty claim itu yang sudah di end of user. Sudah misal sudah kita beli kemudian spionnya miring. Kita itu maksudnya warranty claim. Tapi kalau masih di area customer kita seperti contohnya Honda, Yasu, Toyota itu maksudnya customer claim. Seperti itu. Nah, yang biasa saya terima klaim yang tadi pertanyaannya Mas Angga ya. Yang biasa saya terima klaimnya itu adalah ya barang-barang cacat yang yang outflow sampai ke customer. Oh. Yang macamnya banyak ya. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe kita di channel Dapur Rekaman. Sama Instagram bang, Instagram. Apa Instagramnya Dul? Dapur_rekaman N-nya 2. M-nya 2, jangan lupa. Jangan 1, N-nya 2. N-nya 2. Oke. Seperti biasa Dul. Sekarang ini udah jam setengah lima subuh. Sama sebelah kiri. Kayak gue itu nih gayanya gitu. Oh, iya. Kalau gaya gue di sebelah kanan. Iya. Udah jam setengah 5 subuh dan kayaknya memang kita harus istirahat dulu karena besok kita semua di sini mau goes. Tapi tetap jaga protokol ya. Oh jelas dong, goes dengan aturan yang sudah ditetapkan dan harus physical distancing, pakai masker, ya pokoknya harus lengkap lah atributnya ya supaya safety juga. Grup sepedanya apa namanya? Grup sepeda kita itu sudah sangat terkenal ya baik di dunia maupun di akhirat, yaitu GoFam, Goes Family Urban. Jadi yang sekarang
ini ya kekosongan kepemimpinan. Nah, ini kursi pemimpinannya lagi dimakjulkan. silakan yang berminat ya brosis semuanya. Oke. Salahnya cuma sepeda ya, punya sepeda ya. Syaratnya cuma punya sepeda. Sama punya kesabaran. Punya kesabaran, tahan malu, udah cukup itu. Kalau pakai masker. Pakai masker, ya, jelas itu. Oke, semuanya thank you ya Bro and Sis. Sampai ketemu lagi di acara kita yang selanjutnya.